Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Firda Afiliana dengan NIM 201 1005. Yang kedua, ada saya sendiri, Milastri, dengan NIM 201 1029. Yang ketiga, ada Salsabila Parah Amalia dengan NIM 201 1038. Baik, materi pertama mengenai pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang didasarkan pada paham konstruktivisme. Model pembelajaran kooperatif mengacu pada pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, saling membantu untuk memahami suatu pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman, serta kegiatan lainnya dengan tujuan untuk membantu siswa yang satu dengan yang lainnya agar dapat mencapai sukses bersama dalam akademik. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja sama dengan sesama anggota kelompok dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif. Roger dan David Johnson menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran berkelompok secara biasa. Pada pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pembelajaran kooperatif sebagai soft teknologi. Organisasi sosial kelas pada pembelajaran dapat dilihat dari 3 struktur menurut Henitz. Pertama, struktur pengelompokan kelas yang meliputi struktur pembelajaran bebas, struktur kelompok-kelompok kecil, dan struktur kelas keseluruhan. Masing-masing struktur pengelompokan tersebut memiliki karakter yang khas yang akan mewarnai proses belajar mengajar. Kedua, struktur otoritas lebih menekankan seberapa banyak guru melakukan pengendalian terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh pembelajar. Besar kecilnya kadar keterlibatan guru dalam proses pembelajaran ditentukan oleh kebutuhan akan pembelajaran yang tentunya akan mewarnai kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, struktur penghargaan. Secara umum, struktur penghargaan dapat dibedakan atas 3 struktur. Yang pertama, struktur penghargaan individualistik, yang kedua, kompetitif, dan yang ketiga, kooperatif. Pembelajaran kooperatif lebih efektif dan bermanfaat secara sosial ketimbang pembelajaran kompetitif dan individualistik, menurut Salvin 1995. Dari 3 struktur kelas yang diungkapkan oleh Henitz tersebut, struktur penghargaan merupakan ide yang sama dengan ide yang ditemukan oleh Ernst 1998. Dia juga mengungkapkan 2 struktur yang lain, yaitu tugas dan tujuan. Sebagai teknologi untuk pembelajaran, teknologi for instruction, pembelajaran kooperatif melibatkan partisipasi aktif para pembelajar dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antara individu. Pembelajaran kooperatif telah menambah momentum pendidikan formal dan informal dari 2 kekuatan yang bertemu. Yang pertama, realisasi praktek. Bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktivitas-aktivitas dan keterampilan kolaboratif dalam tim di tempat kerja
hingga dalam kehidupan sosial setiap hari. Yang kedua, suatu pertumbuhan kesadaran mengenai nilai interaksi sosial dalam mewujudkan pembelajaran bermakna. Mengenai unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Firda, saya persilahkan. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan tugas-tugas untuk bersama. Terdapat 5 unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan secara positif. Yang kedua, tanggung jawab individu. 3. Interaksi tatap muka. 4. Keterampilan-keterampilan kolaboratif. Dan 5. Pemrosesan interaksi-interaksi kelompok. Yang pertama, saling ketergantungan secara positif. Saling ketergantungan secara positif adalah peranan antar kelompok pembelajar untuk membantu setiap orang dalam kelompok tersebut. Saling ketergantungan secara positif maknanya tenggelam dan berenang bersama. Selanjutnya, yang kedua yaitu tanggung jawab individu. Terdapat aktivitas-aktivitas kelompok untuk memajukan rasa tanggung jawab individu. 1. Masing-masing pembelajar secara individu mengerjakan kuis, melengkapi tugas, atau membuat ringkasan tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, anggota-anggota kelompok dipanggil secara random untuk menjawab pertanyaan dan untuk menjelaskan jawabannya. Dan yang ketiga, masing-masing anggota kelompok memiliki suatu peranan yang lebih dirancang untuk mereka tampilkan. Kolaboratif. Terdapat 6 langkah dalam pembelajaran keterampilan kolaboratif. Yang pertama, pembelajar melihat kebutuhan dan keterampilan tersebut. Dapat dilakukan dengan menanyakan pembelajar bagaimana keterampilan tersebut muncul dalam pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, pembelajar perlu suatu pemahaman yang jelas mengenai keterampilan tersebut. Satu cara untuk mencapai pemahaman ini mengembangkan daftar mengenai keterampilan. Yang ketiga, pembelajar mungkin memerlukan praktek keterampilan kolaboratif. Dapat dilakukan melalui aktivitas seperti demonstrasi oleh guru, sandiwara, dan permainan. Yang keempat, keterampilan tersebut hendaknya dipadukan dalam aktivitas pembelajaran. Yang kelima, pemrosesan interaksi kelompok adalah penting. Satu hal, anggota lain dari home team pembelajar akan menjelaskan kepada pembelajar. Dan yang keenam, sekali keterampilan tersebut dipikirkan, para guru perlu mendorong pembelajar untuk tekun dalam penggunaannya. Dan yang kelima yaitu ada pemrosesan interaksi kelompok. Pemrosesan interaksi kelompok memiliki 2 aspek. Yang pertama, menjelaskan tentang keberfungsian kelompok. Yang kedua, kelompok akan mendiskusikan apakah interaksi mereka perlu diperbaiki. Kadang-kadang guru akan meminta bahwa keterampilan-keterampilan tersebut harus didiskusikan selama pemrosesan interaksi kelompok. Pemrosesan interaksi kelompok adalah satu unsur kunci pembelajaran kooperatif karena dia memberikan pembelajar manfaat balikan mengenai keterampilan kelompok mereka dan dia memperkenalkan kepada pembelajar bahwa guru menempatkan hal yang penting bagaimana sebaiknya mereka belajar bersama. Dan yang terakhir yaitu interaksi tatap muka. Pembelajar akan interaksi secara langsung antara satu dengan yang lain sementara mereka bekerja. Pertanyaannya sering diajukan oleh kelompok-kelompok kolaboratif yang harus mereka kerjakan
dengan jadwal waktu untuk berinteraksi. Pertanyaan tentang interaksi tatap muka akan dijawab melalui diskusi anggota kelompok dan kesepakatan secara kolaboratif. Waktu harus ditata untuk anggota-anggota kelompok untuk tidak hanya merencanakan pelajaran kooperatif, tetapi juga untuk mengevaluasi keefektifan pembelajar tersebut. Selanjutnya, ada landasan teoretik dan konseptual pembelajaran kooperatif. Yang pertama, landasan filosofis atau model group investigation. Ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau tim. Dewey menggagas konsep pendidikan bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Yang kedua, ada perspektif psikologi behavioristik atau dengan model kooperatif STAD. Berdasarkan pada review penelitian pembelajaran kooperatif yang berlandaskan pada psikologi behavioristik, Slavin mengatakan bahwa perilaku satu atau lebih anggota membawa berkah untuk kelompok. Konsep behavioristik yang lain adalah reinforcement. Artinya, pembelajar tidak hanya untuk memperoleh penghargaan atau hukuman, tetapi juga melihat orang lain menerima hukuman dan penghargaan. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yang berlandaskan psikologi behavioristik. Yang pertama, menekankan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, tugas-tugas pada tataran kognitif rendah. 3. Memandang semua pembelajar secara seragam. 4. Tidak menekankan sikap. Prestasi belajar merupakan tujuan dan diukur dengan tes objektif. Yang kelima, berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir, guru memutuskan apa yang akan dipelajari dan memberikan informasi untuk dipelajari oleh pembelajar. C. Perspektif psikologi sosial. Model kooperatif Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah produk perspektif psikologi sosial. Konsep kunci pendekatan tersebut adalah positif interdependent, yang memperhatikan persepsi tentang bagaimana mempengaruhi dan dipengaruhi. Ide ini bermula dari pikiran Deutsch yang menemukan bahwa positif interdependent mengarahkan penampilan superior. D. Perspektif psikologi kognitif. Model kooperatif Murder. Psikologi kognitif memiliki perspektif dominan dalam pendidikan masa kini yang berfokus pada bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan memproses apa yang dipelajarinya, dan bagaimana proses berpikir dan belajar itu terjadi. Dua psikolog kognitif, Piaget dan Vygotsky, menekankan bahwa interaksi dengan orang lain adalah bagian penting dalam belajar. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan 1. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. 2. Meningkatkan harga diri tiap individu. 3. Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. 4. Konflik antar pribadi berkurang. 5. Sikap apatis berkurang. 6. Pemahaman yang lebih mendalam. Kelemahan 1. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Kondisi seperti ini dapat diatasi dengan guru mengkondisikan kelas atau pembelajaran dilakukan di luar kelas, seperti di laboratorium matematika, aula, atau di tempat yang terbuka. 2. Tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang tekun merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang pada hasil jerih payahnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab dalam model pembelajaran kooperatif, bukan kognitifnya saja yang dinilai, tetapi dari segi afektif dan psikomotoriknya juga dinilai, seperti kerjasama di antara anggota kelompok. 3. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. 4.
Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Demikianlah pemaparan materi mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan pada WA Group. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.